Shalom yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan membahas yaitu tentang pohon aras. Pohon aras di Alkitab merupakan satu pohon yang memiliki peranan penting. Dan pohon aras ini juga menjadi pohon yang sangat diperlukan pada zaman itu, khususnya di dalam Perjanjian Lama. Jadi kita diibaratkan adalah seperti Kristen pohon aras. Pohon aras ini menjadi gambaran orang percaya. Nah, kenapa pohon aras ini menjadi begitu pentingnya untuk kita pahami? Pohon aras ini bertumbuh dengan tinggi, saudara. Jadi pohon aras ini ketinggiannya ini menjadi puluhan meter. Jadi sangat tinggi memang untuk dalam pertumbuhannya. Nah, ini gambaran untuk kita supaya kita ini memiliki semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi, pikiran yang tinggi. Artinya kita tidak boleh berpikir seperti biasanya. Pikiran kita ini harus melampaui batas dari kebiasaan orang. Saudara, perhatikan semua penemuan-penemuan yang dilakukan zaman dahulu yang kita nikmati sekarang karena ada orang yang memiliki pikiran-pikiran yang tinggi dibanding dengan orang lain. Pohon aras ini bertumbuh dengan tinggi. Sebagaimana kita, orang yang percaya yang memiliki Yesus, seharusnya pikiran kita itu harus memiliki ketinggian di atas rata-rata. Jadi pikiran kita ini harus kita pakai, kita aktifkan sedemikian rupa. Sebagaimana pohon aras ini bertumbuh tinggi, makanya kita digambarkan seperti pohon aras. Yang kedua adalah pohon aras ini bertumbuh dengan rindang, saudara. Jadi memang daunnya itu lebat atau cabang-cabangnya itu banyak sehingga menghasilkan daun yang lebat, sehingga pohon aras ini rindang. Kalau berbicara tentang rindang atau bisa dikatakan itu mengayomi, pada zaman dahulu kalau panas terik, orang bisa berlindung di bawah pohon yang rindang. Atau mungkin juga sekarang ketika kita berjalan di tengah padang gurun atau mungkin di hutan, kita bisa berlindung di bawah pohon yang rindang. Pohon aras ini adalah pohon yang rindang. Nah, orang percaya harus bisa mengayomi atau bisa melindungi atau bisa memberikan keteduhan bagi orang. Pohon aras ini dia memberikan keteduhan orang yang berlindung di bawahnya atau di bawah daunnya yang rindang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada orang datang kepada kita, kita menjadi peneduh bagi mereka, bukan membangkitkan amarah mereka. Jadi bawalah keteduhan atau ketenangan kepada semua orang. Kita ini adalah digambarkan seperti pohon aras yang rindang. Siapapun datang kepada kita, mereka menjadi teduh. Dari bicara kita, orang mendapat keteduhan. Dari bicara kita, orang mendapatkan suatu ketenangan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pohon aras ini dikatakan pohon yang berbau wangi. Kalau di Indonesia atau mungkin kita mengenal pohon yang berbau wangi itu bisa dikatakan adalah kayu manis. Itu harum, atau pohon yang lainnya, saudara. Nah, pohon aras ini sifatnya atau karakternya itu berbau wangi. Jadi memang enak untuk didekati. Kita sebagai orang percaya harus menebarkan wangian. Jangan orang melihat kita sehingga menutup hidung, saudara, karena kita bau, bukan bau badan maksudnya, tapi
dari bagaimana kita bersifat, melakukan sesuatu hal, orang mencium kita ini, wah ada wewangian, harum. Nah, orang mendengarkan nama kita itu menjadi harum namanya. Saudara, tebarkan hal-hal yang harum dari kehidupan kita. Tebarkan senyum yang harum untuk mereka. Tebarkan kata-kata yang harum untuk orang lain. Tebarkan semangat yang harum untuk mereka. Itu karakter sebagai orang percaya. Sebagaimana pohon aras, dia adalah pohon yang berbau wangi. Apakah tindakan kita sudah wangi dicium orang? Apakah perkataan kita sudah wangi dicium orang? Yang selanjutnya adalah pohon aras ini juga adalah pohon yang kuat dan tahan lama. Saudara, di situasi sekarang ini kita dibutuhkan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat dan bertahan lama menghadapi yaitu cobaan-cobaan yang kita hadapi saat ini, khususnya menghadapi virus corona ini. Orang yang kuat, orang yang tangguhlah yang bertahan ketika mereka fight dengan yaitu panah api dari si jahat. Saudara, kekuatan kita bukan terletak dari kekuatan tubuh kita atau kekuatan jasmani kita, tetapi kekuatan kita adalah terletak di mana Tuhan ada enggak dalam hidup kita. Kekuatan hidup kita terletak di dalam roh Tuhan itu. Saudara, pohon aras itu kuat dan bertahan lama. Kita juga kuat karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kekuatan kita itu adalah firman Tuhan. Kekuatan kita itu adalah puji-pujian terhadap Tuhan. Semakin kita memuji Tuhan, semakin kita kuat. Semakin kita sering mendengarkan firman Tuhan, semakin kita kuat. Semakin kita bersekutu dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, semakin kita kuat. Saudara, ingat kekuatan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, pohon aras ini adalah pohon aras yang serbaguna. Pada zaman itu memang pohon aras ini digunakan untuk membangun kapal, juga membangun peti, juga membangun istana-istana raja. Nah, di dalam perjanjian lama, Salomo menggunakan pohon aras sebagai yaitu untuk bahan bangunan, untuk membangun yaitu bait Elohim atau bait Tuhan. Karena memang pohon aras ini kuat dan juga pohon aras ini serbaguna. Nah, saudara, hidup kita ini memang harus serbaguna. Serbaguna artinya adalah berguna bagi kehidupan banyak orang. Berguna bagi mereka yang putus pengharapan. Berguna bagi mereka yang memerlukan pertolongan. Berguna bagi mereka yang bersedih hati. Saudara, kita adalah digambarkan dalam Alkitab seperti pohon aras. Pohon aras itu adalah pohon aras yang serbaguna. Saudara, dari tindakan kita itu berguna. Dari kita memberikan pertolongan itu sangat berguna bagi orang. Kehadiran kita di tengah-tengah mereka itu mengandung satu kekuatan bagi mereka. Kita sebagai suami, apakah kita sudah berguna, berfungsi sebagai kepala rumah tangga, berfungsi menjadi suami yang baik, berfungsi menjadi ayah yang baik, berfungsi menjadi anak yang baik, berfungsi menjadi tetangga yang baik, berfungsi menjadi hamba yang baik. Saudara, pohon aras itu serbaguna. Dalam Alkitab
pohon aras ini sangat banyak digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahkan pohon aras ini juga membangun istana-istana raja. Saudara, melalui kehadiran kita bisa kita membangun semangat orang lain, membangkitkan mereka yang terluka. Itu pohon aras. Saudara, kita ini adalah Kristen, pohon aras yang sangat-sangat berguna untuk orang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Untuk saudara yang diberkati melalui renungan dalam video YouTube ini, silakan like, share, dan subscribe. Dan juga mungkin saudara yang memberikan komentar yang positif atau masukan-masukan positif, silahkan ditulis dalam kolom komentar. Saya tunggu